Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Pagi ini sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa bersama. Tolong dipimpin oleh ketua kelas. Selesai. Oke, sebelum pelajaran dimulai, karena kelas 4-nya sekarang tidak ada gurunya, saya satukan dengan kelas 3. Oke, baiklah, pisahkan bangku. Kelas 4 di sebelah kanan, kelas 3 di sebelah kiri. Tolong silahkan. Sudah. Ya, saya ingin menyampaikan pembelajaran tentang dongeng untuk kelas 3. Sebelum saya menyampaikan materi kepada kelas 3, tolong untuk kelas 4, tolong dibaca dulu materinya tentang sumber energi alternatif. Nanti setelah saya sudah menyampaikan kepada anak-anak kelas 3, nanti saya tanyakan apa itu sumber alternatif untuk kepada anak-anak kelas 4. Oke, ya. Oke, saya sekarang ingin menyampaikan materi kepada kelas 3 tentang pengertian dongeng. Apa itu dongeng? Ya. Pengertian dongeng. Jadi, secara umum pengertian dongeng ialah sebuah cerita yang dibicarakan atau dituliskan yang bersifat hanya sebagai hiburan dan biasanya tidak benar-benar nyata dalam kehidupan. Dongeng adalah suatu wujud karya sastra yang ceritanya tidak benar-benar tepat atau fiktif yang bersifat menghibur dan terdapat ajaran moral yang terkandung dalam cerita dongeng tersebut. Dan pengertian dongeng menurut James Dananjaya, dongeng merupakan termasuk cerita rakyat lisan yang tidak dianggap benar-benar adanya oleh yang punya cerita. Dongeng juga tidak terkait oleh tempat maupun waktu, karena dongeng diceritakan terutama untuk menghibur. Sudah paham? Ya, saya akan bertanya ya. Pengertian dongeng menurut Nuggiantoro. Siapa yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu saya jelaskan lagi. Pengertian dongeng menurut Nurgiantoro, dongeng ialah cerita yang tidak benar-benar nyata dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal. Pendapat lain mengenai dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh. Sekarang, dongeng menurut KBBI. Arti dongeng menurut KBBI merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh, yang bukan atau tidak benar. Uraian yang panjang itu dianggapnya hanya sebuah cerita saja. Sekarang pengertian dongeng menurut Agus Trianto. Pengertian dongeng menurut Agus Trianto ialah cerita fantasi sederhana yang tidak benar-benar terjadi, bertujuan untuk menyampaikan ajaran moral atau pendidikan dan juga menghibur. Jadi, dongeng ialah salah satu bentuk karya sastra yang ceritanya tidak benar-benar terjadi atau fiktif. Dan pengertian dongeng secara umum. Dongeng merupakan cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai-nilai pendidikan.
Dongeng merupakan cerita yang dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang. Nah, siapa yang tahu contohnya dongeng yang mengandung pendidikan? Contohnya, nah, seperti pernah nonton Maling Kundang. Nah, itu masuk dongeng apa bukan? Itu bisa dibilang juga dongeng. Nah, seperti kancil anak nakal. Nah, itu juga dongeng. Oke. Sekarang saya ingin menjelaskan kepada anak-anak kelas 4. Karena kelas 3 sudah saya jelaskan, saya akan beri tugas. Tugasnya, tolong cari dongeng dan ceritakan. Pelajari dulu, nanti ceritakan ke depan ya, ceritakan ke depan dan pesannya apa, yang bisa diambil pelajarannya apa. Tuh, oke. Terima kasih. Sekarang untuk kelas 4. Nah, bagaimana sudah membaca kelas 4? Tentang sumber energi alternatif? Oke. Tentang sumber energi alternatif ada berapa? Bagus, ada 5. Apa saja? Yang pertama, matahari, angin, air, biomasa, dan energi panas bumi. Oke, saya ingin pengertian dari matahari. Apa pengertian matahari? Matahari, pengertian energi matahari. Sumber energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dari matahari dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti memanaskan ruangan, memanaskan air, dan mengeringkan pakaian atau jemuran. Selain itu, energi panas matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan alat yaitu panel surya atau sel surya. Ya, sekarang energi angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin mengembus dari tekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Angin telah dimanfaatkan sejak zaman dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Energi angin juga dapat menghasilkan listrik dengan bantuan turbin atau kincir angin sehingga dapat memutar generator, dan dari generator tersebut dapat dihasilkan listrik dan salurkan untuk kebutuhan di setiap rumah. Sekarang pengertian air. Air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Air merupakan sumber energi gerak yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Air juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari manusia seperti mandi, mencuci, dan masih banyak lainnya. Bisa diminum, bisa membersihkan motor, ya kan? Nah, sekarang biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Di antaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan dihasilkan bahan bakar berupa biodiesel yang dapat digunakan sebagai pengganti solar. Ada juga bahan bakar yang dapat menjadi pengganti bensin yaitu disebut dengan bioetanol yang berasal dari tumbuhan seperti singkong, jagung, dan sagu. Kotoran hewan juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor yang dikenal dengan biogas.
energi panas bumi. Siapa yang tahu energi panas bumi? Karena yang tahu, saya jelaskan. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi yang merupakan uap panas. Uap panas yang dihasilkan panas bumi dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Udah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, saya akan memberi tugas pada kalian. Untuk kelas 4 ya. Kelas 3 kan tadi sudah. Sekarang untuk kelas 4. Nah, carilah contoh tentang sumber energi alternatif. Nah, carilah contoh. Oke. Pada pembelajaran setelah saya kasih tugas, besok saya ingin terima tugasnya dari anak-anak ya. Kumpulkan besok. Contohnya jangan banyak-banyak, cuma 5 saja. Saya ingin contohnya besok langsung dijelaskan ke depan. Oke, per murid satu-satu. Jelaskan ke depan satu-satu, oke? Bagus. Kalau sudah mengerti, silakan tutup pelajaran. Pada pelajaran hari ini kita sudah mempelajari dan mengenal energi alternatif. Ada 5 energi alternatif. Yang pertama matahari, angin, air, biomasa, dan panas. Bumi, sebuah energi alternatif tersebut sangat bermanfaat untuk kita semua. Jika energi alternatif kita kelola dengan baik, maka kita tidak akan tergantung pada energi fosil dan kita dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita baca doa bersama. Semoga hasil pembelajaran hari ini bisa dicerna dengan baik dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.